selesai nggak kita lagi. Wah nggak ada, itu sejenisnya ada. Kalau diganti background terang, tulisan gelap dalam waktu 2 detik. Tidak Pak, kalau ujian kedua background terang blok dulu tulisannya kasih yang bawah. Ritme sih kayak tinggi nih. Apa nih? Sekarang saya sambil nanti buku ini mencari, karena pasti saya pertama Poropraya juga sudah menjelaskan. Skripsi adalah karya ilmiah. Skripsi adalah karya ilmiah. Adalah karya ilmiah yang menghasilkan kesimpulan yang memperkuat teori yang ada. Kesimpulan Anda itu nanti harus mungkin memperkuat teori yang ada, mungkin mengkritik, mungkin melengkapinya. Kecil sekali tuntutannya untuk menghasilkan teori baru. Jadi kebaruan Anda adalah memperkuat yang ada, mengkritik teori yang ada, baru menghasilkan alternatif, solusi dan sebagainya. Kalau bisa memberikan solusi, kalaupun tidak cukup itu mengkritik teori yang ada. Atau kemudian melengkapi, gitu kan? Melengkapi itu sebenarnya sudah jalan. Karya ilmiah itu ada 3 persyaratan. 1 empirik, berbasis data. Empirik itu ada datanya, berbasis data. 2 rasional. Rasional itu bisa dinalar. Rasional itu bisa dinalar. Nalar itu ada penjelasan dialektikanya. Penjelasan dialektika itu sama dengan penjelasan sebab akibatnya. Coba perhatikan. Rasional itu nalar. Nalar itu dialektis. Dialektis itu adalah sebab akibat. Jadi kalau menjelaskan kenapa guru PAI itu guru yang produktif, jelas kenapa, karena cara kerjanya dia datang masuk kelas tepat waktu, masuk kelas bawa bahan-bahan pembelajaran, bawa perencanaan pembelajaran, di kelas efektif selama 40 menit dia mengajarkan baik kepada membelajarkan membelajarkan para siswa untuk belajar PAI. Maka kemudian berdasarkan itu semuanya, maka kemudian dikatakan guru PAI adalah guru yang produktif. Mulai produktif dengan syarat yang mengatakan bahwa siswa satu kelas itu menghasilkan proses 80 rata-rata ke atas. Nah itu namanya guru produktif. Artinya produktivitas dia itu berdasarkan data sebelumnya, bahwa dia datang tepat waktu, bahwa dia bahan ajar, bahwa dia paham pembelajaran, bahwa dia mengajar dengan baik kepada siswanya dan mempelajari siswanya. Itu namanya dialektis ya. Jadi dialektika itu ada sebab, ada akibat. Kalau jumping, loncat-loncat itu namanya tidak ilmiah. Kalau loncat-loncat itu namanya tidak ilmiah. Jadi kalau ingin membuat sebuah, kalau ingin meningkatkan proses pembelajaran itu menjadi sebuah proses pembelajaran yang efektif, maka kemudian ada beberapa hal yang harus dilalui oleh seorang guru. Ketika proses itu dilewati, maka itu menjadi proses yang tidak ilmiah, tidak saintifik. Kenapa? Karena hilang dialektikanya. Yang ketiga, sistematis. Dialektika itu menghasilkan sistematika. Sistematis itu dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Kalau kemudian contoh yang dari sistematis itu, seseorang ingin sehat, tapi kemudian dia berhayal ingin sehat, tidak ke dokter, tapi kemudian ingin sehat, tidak sistematis. Sehat, pergi ke dokter, minum obat, hasil diberikan dokter, namanya sistematis. Ingin sehat itu datang ke dokter, berobat, ambil resep, beli obat, diminum obatnya, baru itu sistematis. Itu namanya dari A ke B, dari B ke C, dari C ke C, dari C ke D. Skripsi harus begitu. Maka skripsinya ada masalah, ada teori,
kesimpulan. Itu sistematis. Masalah, teori, metodologi, kesimpulan, sistematis. Nah, Anda harus menjadi ilmuwan. Kenapa harus membahas skripsi seperti ini? Karena Anda akan menjadi sarjana. Sarjana itu adalah jalur pendidikan akademik, bukan jalur vokasi. Jalur vokasi nggak pakai skripsi. Jalur vokasi hanya sebagai senior writer saja. Tapi jalur-jalur akademik harus bikin skripsi. Kenapa? Karena Anda akan menjadi seorang pekerja profesional yang saintifik. Nanti jika kemudian Anda masuk ke sebuah sekolah atau madrasah, dipanggil oleh kepala sekolah, ini ada guru PI baru dari UID, tolong Anda beri solusi. Sekolah ini ingin supaya tahun depan siswa-siswanya lulus dan angka rata-rata 7 ke atas. Kalau tiba-tiba datang singgung PI itu kepada kepala sekolah, besoknya, Pak, saya sudah dapat inspirasi. Apa? Kita coba kumpulkan besok, kita baca Yasin istiqosah, dan kemudian tahajud rame-rame. Insya Allah prosesnya itu namanya tidak ilmiah. Itu benar, tapi tidak ilmiah. Karena kebenaran itu berjenjang. Ada kebenaran yang memang sangat kebenaran yang memang ada pada Tuhan. Itu yang tadi itu sholat, tahajud, istighfar, itu kebenaran yang ada di paling atas. Tapi tidak ilmiah. Ilmiah itu kan bukan pada strata 3. Yang pertama itu kebenaran wahyu, kebenaran ilahi, yang kebenaran common sense, dan yang ketiga kebenaran ilmiah. Di skripsi itu pada strata yang paling ketiga di bawah, bukan ketiga paling atas. Paling atas itu kebenaran wahyu, yang kedua kebenaran common sense, yang ketiga kebenaran isi ilmiah ini. Kebenaran ilmiah itu semuanya basisnya dan jadi sekali lagi, kalau jawaban Mas Alumni UID itu mengatakan kita akan istighosah, kita akan buat tahajud, itu bukan jawaban ilmiah. Jawaban ilmiahnya adalah saya akan coba mapping dulu seperti apa saya input mahasiswa saya di sini hari ini. Yang kedua, saya akan coba lihat bagaimana mereka belajar, tradisi belajar di rumahnya dan bagaimana belajar di sekolahnya. Lalu kemudian kita akan coba tingkatkan berdasarkan data-data ini apa yang bisa kita tingkatkan tradisi belajar di rumahnya seperti apa. Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Tapi untuk itu saya akan coba uji coba kelompok kecil. Ambil 5 orang klaster, itu dicoba seperti itu, naik nggak? Kalau udah naik, teori ini maka kita pakai. Itulah scientific thinking. Jelas ya. Jadi scientific thinking itu semuanya basisnya data, kemudian sistematik, kemudian juga itu bisa dipertontonkan kepada yang minta penjelasan kepada kita. Oke. Oleh sebab itu maka saudara akan terlahir sebagai sarjana dan kemudian bisa menjadi scientific workers, pekerja yang scientific. Maka nanti kalau Anda bekerja, tolong berikan penjelasan kepada kepala sekolah Anda, kepada guru sekolah Anda secara saintifik. Karena Anda berlatih dengan skripsi. Itu slide pertama. Slide yang kedua, wilayah kajian skripsi PAI dan PBA. Ini bareng-bareng kalau bicara dengan kualitas guru, semua guru PAI PBA harus profesional. Guru profesional. Definisi saya profesional itu hanya 2. Tapi kalau definisi regulasi ada 4 kan. Tapi kalau saya hanya 2. 1, menguasai bahan ajar dan bisa mengajar. Yang kedua, integritas mengajar. Itu aja. Jadi menguasai bahan ajar dengan baik, bisa mengajar dengan baik, dan punya integritas mengajar. Percuma jadi guru pintar, hebat, ikut lau lulus, tapi di sekolah jarang masuk. Siswanya nggak pintar. Dia harus masuk. Itu namanya profesional guru ya. Kalau kepada variabel yang dari pemerintah harus ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi personal, dan apa lagi? Sosial. Ada 4-4-nya itu. Harus kita miliki. Kemudian yang kedua, budaya sekolah madrasah itu bisa bareng-bareng. Kalau misalnya
tidak hanya di kelas. Tidak hanya di kelas. Saya ingin coba memberikan emphasizing kepada saudara kalian ya. Itu madrasah itu selama 3 tahun di Sanawiyah atau 6 tahun di MI itu kan berinteraksi lingkungannya itu dengan siswa. Siswa berinteraksi dengan lingkungan itu selama 6 tahun di MI. Kalau selama 6 tahun WC-nya itu kotor, bau, apakah dia tidak akan jadi permisif dengan WC kotor? Permisif itu dia biasa saja gitu. Biasa saja. Maka wajar kalau nanti kemudian ketika jadi guru atau kepala sekolah, dia bikin sekolah yang WC-nya kotor. Kenapa? Karena 6 tahun dia bersama WC kotor. Artinya WC itu mendidik anak menjadi permisif dengan kekotoran itu. Percaya atau tidak, di Amerika ada penelitian, saya sudah baca jurnalnya. Ada seorang guru meneliti di 625 sekolah dasar di Amerika Utara. 625. Hanya melihat ada nggak korelasi antara cleanliness dengan prestasi. Ternyata semakin baik cleanliness-nya siswa itu, semakin tinggi prestasinya. Walaupun itu korelasi simetris ya, tidak korelasi kausalitas. Tapi itu terbukti gitu di 625 sekolah bayangin. Setiap siswa yang punya budaya bersih dengan baik pasti bersih baik. Makanya kemudian tadi WC itu mendidik anak selama 6 tahun. Itu budaya sekolah salah satunya ya. Atau budaya sekolah itu halaman sekolah atau kelasnya sendiri gitu kan. Kalau kelas itu bersih, nyaman, itu maka anak itu selama 6 tahun akan terdidik dengan kelas yang bersih itu. Maka dia akan punya budaya bersih ketika dia sudah menjadi seorang dewasa. Manajemen kepala sekolah itu juga bersama-sama PAI dan PBA boleh menulis budaya sekolah, boleh menulis tentang profesionalisme guru, boleh menulis manajemen sekolah. Itu semuanya sama, baik PAI maupun PBA. Karena manajemen sekolah itu penting. Mungkinkah muncul anak berprestasi dari madrasah tanpa madrasah punya perencanaan untuk berprestasi? Gini, kepala sekolah pernah ketika saya di tarbiyah waktu saya masih asisten ahli melakukan membimbing praktikum mahasiswa kepada di sebuah madrasah aliyah di sekitar Jakarta, dan kita mengingkari kepala sekolah begini. Apa jawaban dia? Alah, kalau nggak usah repot-repot, yang penting anak-anak sudah bisa masuk madrasah sudah bagus. Nah, itu kan. Makanya selama ada di kepala sekolah ya nggak ada anak berprestasi karena perencanaannya pun nggak ada, visinya pun nggak ada. Jadi visi untuk berprestasi pun nggak ada. Yang penting bisa belajar di madrasah. Makanya kemudian gurunya pun udah yang penting doang aja. Yang penting nggak masuk kelas. Sekarang kerja atau urusan saya kan ada yang begitu. Semua jadi berpenetrasi dari kepala sekolah kepada guru langsung pada siswa. Yang penting saya masuk sekolah gitu kan, nggak usah belajar dan sebagainya. Akhirnya kemudian tidak berprestasi. Nah pada ketika tidak berprestasi, apakah mungkin dia akan menjadi the best people kepada di Indonesia? Kan tidak mungkin. Setahu saya, orang-orang yang jadi presiden itu biasanya orang-orang yang berurusan global semua. Karena kalau presiden sekarang, mau alam. Tapi dari mulai SBY kemudian Habibie apalagi itu, tapi kalau Pak Harto hanya di SMP saja dia kan kita tidak bisa men-tracing. Kemudian yang spesifik kurikulum pasti PI dan PBA beda. PI itu hanya 4 domainnya: Quran hadis, fikih, qiraat, sama sejarah. Yang sampai sekarang sejarah itu masih bermasalah. Coba ini diviruskan kepada otaknya mahasiswa yang ada di sarjana gitu. Karena sejarah kebudayaan Islam di madrasah itu dia anak-anak madrasah masih disuruh belajar sejarah. Sekali lagi, anak madrasah masih disuruh belajar sejarah. Maka ada
kekhalifahan Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, Ali, Amawi, dari Muawiyah, Yazid bin Muawiyah terus sampai beberapa khalifah sampai akhir. Itu namanya belajar sejarah. Bukan belajar agama melalui sejarah. Padahal SKI itu masuk dalam bidang PAI. Artinya tujuan belajar SKI itu bukan untuk mengerti sejarah, tapi untuk iman, takwa, akhlak mulia. Kan lain. Tapi kita harus mengenalnya melalui sejarah. Artinya bahwa ketika belajar tentang Umar itu bukan bagaimana Umar menaklukkan seluruh semenanjung Saudi, semenanjung Arabia sampai ke Mesir, sampai ke Syria, sampai ke Irak, kan itu. Tapi bagaimana Umar yang sangat soleh, sehingga kita menjadi orang yang soleh Umar gitu. Iman, takwa, akhlak mulia. Makanya kemudian dan ini saya kira belum terjadi karena buku sejarah di madrasah masih buku sejarah, sehingga gurunya terjebak dalam belajar sejarah, mengajarkan sejarah. Kapan terjadi perang dengan Irak, kapan terjadi perang ini, dan siapa yang dipanggil perangnya, kapan mereka mengangkat perangnya, gitu. Itu kan merupakan contoh-contoh belajar sejarah. Metode pembelajaran pasti belajar bahasa Arab dan belajar PAI beda. Belajar bahasa Arab kan ada 4 maharah. Maharah tulisan, maharah kiraan, maharah kitab, maharah istimah. Dan 4 maharah itu, 4 keahlian itu kan tidak sama dengan mengajarkan sejarah kepada siswa. Mengajarkan sejarah boleh siswa dikasih buku suruh diskusi. Kalau maharah istimah harus dilatih dengan istimah. Dan istimahnya bahasa Arab Fatawir dengan saya itu tidak meningkatkan kualitas pendengaran Anda. Coba dipakai yang paling sulit. Orang native speaker Arab direkam suruh dengar kita ngomong apa nih? Amin. Kita nggak paham. Sudah jelas secara kibul kalamnya, nggak jelas juga nahu sorotnya, tapi that's the fact. Itu empiriknya. Itu harus diajarkan oleh itu. Kemudian metode pembelajaran pasti akan berbeda. Media satu juga pasti berbeda. Evaluasi juga berbeda. Karena targetnya mahalnya 4, maka kemudian ini mahalnya sekali berbeda dengan mahalatul loh. Oke. Lalu sekarang masuk pada slide ketiga. Skripsi yang kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjelaskan fenomena. Sekali lagi, data kualitatif itu fenomena. Data kuanti itu variabel. Bedakan variabel dengan fenomena. Variabel itu bisa diukur, fenomena tidak bisa diukur. Sekali lagi, variabel itu bisa diukur, fenomena tidak bisa diukur. Motivasi itu variabel. Kenapa? Karena ada motivasi tinggi, motivasi rendah. Sekali lagi, motivasi itu variabel. Kenapa? Karena motivasi itu ada tinggi, ada rendah, bisa diukur. Intensitas itu variabel karena ada intensitas tinggi, intensitas rendah. Selama yang ada kategori tinggi rendah itu variabel. Makanya cinta itu variabel karena naik turun. Betul nggak? Betul. Sudah banyak kota semua. Jadi ketika ada tinggi rendah itu pasti variabel. Tapi ketika tidak ada tinggi rendah itu pasti fenomena. Jadi fenomena itu adalah gejala sosial yang teramati dan tidak mengandung kategori. Tidak ada kategori katanya gitu kan. Jadi terjadi dalam kehidupan sosial dan merupakan artikulasi dari sebuah filosofi. Yang paling bisa Anda mudah memahami itu tradisi perkawinan anak adat Betawi.
itu fenomena. Bukan di variabel, bukan variabel. Ada adu pantun, ada palang pintu, ada roti buaya. Itu semuanya fenomena yang hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Itu makanya kemudian ketika sekelilingnya ada di sekitar itu maka menjadi kualitatif. Menjadi kualitatif. Oke. Makanya kemudian sebenarnya kualitatif itu basis rumahnya kualitatif itu pada antropologi dan sosiologi. Sekali lagi, rumahnya kualitatif itu pada antropologi dan sosiologi karena antropologi itu tentang adat penyembahan roh-roh nenek moyang itu kan adat itu bukan variabel, tapi fenomena. Orang melakukan ritual dengan hari-hari itu fenomena. Nah, oke. Tetapi kemudian kualitatif itu dibawa ketika pendidikan. Yang pendidikan itu karakter keilmuannya itu kuantitatif variabel. Dalam pendidikan itu ada motivasi variabel, ada prestasi variabel, gitu kan? Ada prestasi variabel. Jadi sebenarnya pendidikan itu paling banyak skripsinya itu atau prestasi itu di sekitar kuantitatif. Kenapa? Karena banyak behavior itu perilaku-perilakunya itu yang berbentuk variabel. Contoh ini, apakah nutrisi mempengaruhi prestasi? Prestasi variabel. Nutrisi variabel nggak? Variabel karena ada nutrisi baik, ada nutrisi tidak baik. Ada siswa yang makan daging merah seminggu sekali. Ada yang mahasiswa makan daging merah itu setahun sekali. Sesekali ketika kurban, gitu kan? Tapi ada yang seminggu sekali. Daging merah seminggu sekali, daging seminggu sekali, ikan laut seminggu sekali itu kan lain. Ada yang tiap hari makannya tempe atau garam dan cabai. Pasti lain prestasinya gitu kan? Makanya kemudian ada teori John Faize mengatakan semakin baik nutrisinya akan semakin baik prestasinya. Maka waktu zaman John Faize sama Bung Karno itu konsultan pendidikannya John Faize. John Faize itu pada zaman Bung Karno itu setiap anak SD itu setiap mulai kelas 4 dikasih sarapan pagi di sekolah. Bubur kacang hijau, telur, susu itu pasti dikasih tiap hari. Sehingga anak-anak zaman Bung Karno katanya berprestasi karena diberikan itu di sekolahnya. Kalau sekarang saya kira mungkin kebanyakan sekolahnya mungkin tidak cukup anggarannya kalau. Sehingga kemudian anak-anak ya nutrisinya apa adanya gitu kan. Nutrisinya apa adanya. Oke. Kemudian yang kedua, penelitian fenomena adalah mengamati gejala sosial tersebut, mendalami dan memaknai sehingga ditentukan filosofinya. Jadi penemuan penelitian fenomena itu bukan mendeskripsikan. Kalau tradisi budaya Betawi itu seseorang datang menyampaikan kesalahan lamaran, membawa pantun, menyelesaikan palang pintu, mengirimkan roti buaya, bukan itu mendeskripsikan. Tapi kenapa ada palang pintu? Kenapa ada pantun? Kenapa pakai roti buaya? Itu ada makna-maknanya. Nah, makna ini dalam bahasa penelitian disebut dengan emik. Emik, makna dari luar, bukan etik. Etik itu makna dari dalam. Emik itu makna dari luar itu adalah yang memberikan makna itu orang yang punya fenomena, jangan yang bukan peneliti yang punya fenomena, bukan peneliti yang punya makna, bukan peneliti yang punya makna. Ini contoh yang paling agak sedikit tidak produktif ketika peneliti punya makna. Dan ini terjadi pada penelitian kami dari UIN. Ketika saya peneliti muda di asisten ahli, penelitian turun ke pantai utara Jawa sampai ke Kerawang, dari ke Kerawang, meneliti tentang tradisi kebudayaan, tradisi ritual masyarakat nelayan. Oke, pakai yang ini ya. Oke, terima kasih. Kendaraan gunakan. Ini contoh yang paling nyata.
dan turun, teman-teman turun ke Pantai Utara Jawa sampai ke Kerawang. Sampai di Kerawang ketemu budaya orang nelayan Kerawang itu di atas pintu rumahnya dia tulisan Arab, alif-alif, roro dan seterusnya kan. Ada tulisan Arab pakai kapur sirih. Misi peneliti tanya, ini apa? Jawabannya Cina. Untuk apa? Tolak bala. Si peneliti nggak sabar. Bu, Pak ini salah, ini musyrik. Gitu. Itu kan maknanya musyrik bagi dia, bagi peneliti. Tapi bagi yang punya tulisan, ini tolak bala. Maka kemudian kita sebagai peneliti jangan mengatakan itu musyrik, tapi katakan dia tolak bala, karena itu makna dari dia. Makanya jadi karena dia udah mengatakan ibu tidak boleh begini ya, ini musyrik, berarti besok terserah lagi. Besok mau serta lagi ya, ini kami terganggu dengan anda sini. Karena dia mengganggu kebiasaan dia kan. Maka sebagai peneliti harus mencatat apa yang kita dengar dan apa yang kita dengar. Tentang apa kita atau tidak terserah. Jangan kemudian kita mengintervensi makna itu. Maka kemudian fenomena itu diamati, dimaknai, setelah dimaknai disimpulkan. Maknanya disimpulkan itu. Maka kemudian setelah disimpulkan, temukan filosofinya, temukan teorinya. Termasuk mungkin juga termasuk belajar sejarah adalah kebiasaan guru mengajar di sekolah, interaksi siswa dengan guru di sekolah dan di sekolah dan madrasah. Jadi gini, bahwa guru mengajar di sekolah itu kan punya kebiasaan dia mengajar. Nah kebiasaan dia mengajar itu dia mulai dengan apa, kemudian melakukan apa, dan metode yang digunakan adalah apa. Itu jangan juga kita intervensi, tapi tanya kepada dia. Kenapa itu menggunakan metode ceramah untuk belajar Quran hadis? Kenapa itu menggunakan ceramah untuk kenapa itu menggunakan metode diskusi atau metode diskusi untuk belajar sejarah Quran Islam? Itu makna itu punya dia. Lalu kemudian kita simpulkan bahwa mengajar kiai di sekolah dan madrasah itu dinamika penggunaan metode-metode itu berganti antara topik dan kegiatan lainnya dan kemudian menghasilkan siswa yang memahami pelajaran. Maka teorinya, filosofinya adalah bahwa metode itu harus dinamis. Maka teorinya semakin dinamis penggunaan metode maka akan semakin tinggi tingkat hasil berhasil belajar. Itu teorinya. Setelah kita memaknai, lantas kita memaknai fenomena yang terjadi di sekolah kelas. Clear ya? Berikutnya, paradigma. Ini baca saja, tidak usah saya jelaskan. Etnografi, etnometodologi, fenomenologi, interaksi simbolik, grounding teori, kasus, kuantitatif, psikoekologis. Yang akan saya jelaskan antara lain saja psikoekologis. Psikoekologis atau gini, saya tanya kepada Anda. Survei di Jakarta memperlihatkan bahwa elektabilitas Ahok 40%. Ini kuantitatif atau kualitatif? Menurut Anda kan kenapa? Karena angka kan? Padahal ini masuk psikoekologis paradigma kualitatif. Ada kualitatif. Kenapa kualitatif? Nah ini coba perhatikan. Kenapa saya masukkan psikoekologis pada kualitatif? Karena elektabilitas Ahok nggak bisa dihipotesiskan. Mendapat 40%, yang 40%, 45% dan sebagainya berdasarkan data, tidak berdasarkan teori. Ketika semua basisnya data, maka itu kualitatif. Ketika semua basisnya teori, maka itu kuantitatif. Maka kuantitatif itu sudah bisa membuat sebuah asumsi teori sebelum kita ke data.
Nanti kita nggak bisa menghitung elektabilitas Ahok terus sebelum kita ke data. Nggak bisa menghitung elektabilitas Anies Baswedan sebelum kita ke data. Harus masuk ke data dulu, baru kita akan punya angka. Sekali lagi, bahwa kuantitatif dan kualitatif itu bukan persoalan datanya, bukan soal datanya, tapi paradigma penelitiannya. Ketika paradigma penelitian itu diawali dengan asumsi-asumsi hipotetikal, asumsi-asumsi yang konservatif, konservasi didapatkan melalui teori, maka itu kuantitatif. Tetapi ketika nggak punya asumsi sama sekali, nggak ada teori sama sekali yang bisa mendukung asumsinya, maka itu kualitatif. Walaupun data yang angka, maka muncul psikoekologis. Psikoekologis itu sebuah data yang kuantitatif, tapi ini paradigmanya kualitatif. Oke, maka ketika ada deskripsi, integritas guru BI di madrasah, anak akan mendapatkan bahwa integritas guru BI di madrasah itu adalah sangat baik. Kenapa? Karena integritas 70%. Banyak juga. Jika itu dibenarkan skripsi itu oleh Bu Neni dan Bu Ulfa, berterima kasih akan pada mereka berdua. Kenapa? Karena itu sangat gampang akan terjadi. Biasanya kalau menghendaki yang lebih baik, yang ini tidak deskripsi, karena itu tidak menghasilkan teori, hanya menghasilkan deskripsi. Penjelasan bahwa integritas guru BI itu 60%, integritas guru BI itu 70%, itulah hanya deskripsi. Tapi tidak menjelaskan kenapa 70%, kenapa 60%. Yang teori itu menjelaskan tadi itu, indeks-indeks tadi. Kalau yang seperti ini itu tidak deskriptif. Biasanya ini penelitian dibutuhkan oleh Pak Gubernur dan para wali kota. Penelitian pesanan para pimpinan daerah. Kita ingin tahu berapa persen di daerah saya ini yang sekarang miskin yang makan sekali sehari. Dia perlu itu. Jadi sekarang Gubernur perlu tahu bahwa ada 10% masyarakatnya hanya makan satu sekali. Maka harus menyiapkan anggaran untuk ngasih makan mereka berapa per tahun. Itu kira-kira. Yang penting dia pernah pakai dapat persentasenya. Ketika persentasenya persen, 5 kali 10 juta. Itu kira-kira gitu. Maka dia harus sediakan uang untuk budget dari pemerintah daerah untuk ngasih makan mereka. Itu yang dari saya katakan Pak Tuhan ya. Rekaman sama saya kasih buat kepada saya. Tadi hontas saya kan itu tentang musibah hasanah. Baik. Jadi kembali lagi psikoekologis itu adalah menjelaskan tentang respon masyarakat tertentu, tapi datanya itu data-data tunggal. Ketika data tunggal maka dia jadi kualitatif. Dan biasanya itu beda-beda. Ada S1 yang memperbolehkan tergantung karakter ringannya. Tapi kalau memang tidak diperbolehkan, kita harus menggunakan yang korelasional, yang konservatif dari awal, yang konstelatif dari awal, yang proposisional dari awal. Sekali lagi, skripsi harus diawali dengan proposisi. Atau ada dua variabel yang saling berkonstelasi. Itu baru menjadi scientific report. Kalau variabel tunggal seperti ini, menurut saya belum bisa. Ini hanya tidak banyak yang menunjukkan psikoekologis dalam kualitatif, karena Sugiono masih banyak kualitatif. Sugiono akan mengatakan boleh menggunakan hipotesis variabel tunggal. Saya bilang ada repot menjelaskannya itu, tapi saya tidak pakai itu. Dan menurut saya, ya Bu Meni sama Bu Ulfa pakai ini aja, karena ada orang yang saya jelaskan. Jangan ikut Sugiono, karena Sugiono agak sedikit susah menjelaskannya. Variabel tunggal dihipotesiskan. Penjualan lampu PD akan mencapai 60%, padahal dia tidak punya desain apa-apa. Gimana? Susah. Itu asumsi aja. Oke. Yang berikutnya. Ini contoh-contoh judul kualitatif. Lihat contoh ya. Judul skripsi kualitatif tidak boleh konservatif, ya. Karena kalau konservasi akan ditemukan setelah mengamati dan mengantar dalam data. Jadi
Kayak gini, penggunaan metode ceramah dan pembelajaran PAI dan prestasi belajar siswa itu menjadi jalur kuantitatif. Karena dua variabel. Kalau mau kualitatif cukup menjelaskan tentang kebiasaan guru PAI mengajar PAI di sekolah. Hanya satu aja. Nanti konstelasinya akan ketemu setelah ke data. Sekali lagi, judul kualitatif tidak boleh konservatif. Tidak boleh konservatif ya. Jadi kalau upaya ini, judulnya konservatif ya, signifikansi dinamika penggunaan metode terhadap prestasi belajar itu menjadi kualitatif. Tapi kalau yang kualitatif bisa signifikansi kesalahan guru dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran, aktivitas pelaksanaan tugas mengajar. Itu boleh. Jadi kualitatif itu harus tidak boleh konservatif dari awal. Konstelasinya akan ketemu di akhir setelah dia ada data. Lagi konstelasinya akan ketemu di akhir setelah dia ada data. Setelah ada data akan ketemu konstelasi bahwa ini akan mempengaruhi ini atau bahwa ini dipengaruhi oleh ini. Ketemu di situ. Contoh-contoh adalah tradisi perayaan berbagai di kalangan masyarakat Sri Betawi itu hanya tradisi aja yang atau yang kedua pemikiran Profesor Derajat tentang pendidikan agama Islam boleh untuk skripsi boleh, tesis pun boleh. Tapi kalau disertasi biasanya saya nggak kasih. Ya belum kasih kalau itu Pak Rindu ya. Jika di UIN saya bikin proposal seminar, proposal disertasinya di UIN untuk bisa itu. Saya biasanya tidak memperbolehkan yang seperti ini. Karena ini kan hanya akan menemukan teori tentang sekian derajat. Tapi teorinya sendiri apa? Kenapa? Karena doktor itu harus punya teori baru yang dia punya. Kemudian, pokoknya ini konvergensi budaya lokal dan Islam dalam kehidupan masyarakat kampung naga. Ini contoh yang antropologis di Tasik itu adalah namanya Kampung Naga. Kampung Naga itu di Cilawu di bawah jalan itu ada kampung perkampungan yang sangat mempertahankan tradisi masyarakat budaya Sunda. Dan budaya Sunda itu masih tradisi antara Hindu dan Islam. Biasanya begitu. Nah, kemudian konvergensi budaya lokal dan Islam dalam kehidupan masyarakat kampung Naga. Ini contoh kolektif. Kemudian contoh dalam pendidikan. Profesional itu guru PAI di madrasah. Selesai itu aja. Nanti konsentrasinya akan ketemu di akhir. Jadi judul skripsi boleh beruji profesionalisme guru PAI madrasah. Nanti ada madrasah mana sebagai sampel dia. Dan dalam kualitatif itu boleh ada sampel. Kenapa? Karena kalau gini seperti ini, profesional guru kan semua madrasah pasti menggunakan profesionalisme guru. Sekali lagi, bahwa semua madrasah pasti memperhatikan dan pasti meningkatkan dengan profesionalisme guru. Tapi ya ini boleh satu madrasah saja. Madrasah kedua untuk triangulasi. Madrasah ketiga untuk triangulasi. Jadi cukup 3 madrasah. Dan ketika sudah ketemu teori, tidak untuk generalisasi, tapi untuk naik ke atas jadi sebagai teori. Kalau kuantitatif itu ambil sampel 1-2 madrasah untuk semua madrasah. Kalau kualitatif ambil sampel 1-2-3 madrasah naik ke atas dan tidak ke samping. Yang di teori, yang teori itu jadi teori deduktif. Bagi milik semua orang, milik semua termasuk milik dunia. Itulah kualitatif. Jadi nanti madrasah itu boleh ambil sampel 1 sebagai madrasah sampel untuk menemukan teori. Tapi untuk validasi teori harus masuk ke madrasah yang kedua. Madrasah teori lagi harus masuk ke madrasah yang ketiga. Setelah dapat teori yang valid, tidak diterasi ke semua madrasah, tetapi naik ke atas ke teori deduktif namanya.
Bisa dipahami ya, maksudnya ya. Jadi dalam kualitatif jangan mempertimbangkan generalisasi. Sampel bukan mewakili populasi, tapi sampel kualitatif adalah klaster sampel yang paling banyak fenomena yang terjadi di situ. Sekali lagi, jangan ambil sampel yang paling dekat rumah. Itu convenience sampling namanya. Tapi ambil sampel madrasah-madrasah yang paling kompleks, yang paling kompleks fenomena sosial, fenomena yang kita cari. Itu yang harus jadi. Lalu kemudian sampel itu, setelah kita dapat dari sampel itu, divalidasi dengan sampel yang kedua, madrasah berbeda dengan data yang sama, masuk dalam madrasah yang ketiga pada saat berbeda dengan data yang sama. Ketika konsisten menghasilkan teori, bisa naikin ke atas. Jadi teori deduktif. Jadi setelah terbentuk teori tidak digeneralisasi ke seluruh madrasah, tapi naikin ke atas jadi sebuah teori yang belong to the world. Teori milik dunia. Itu kira-kira tentang teori ya. Jadi lain generasi, lain dengan deduktif. Kemudian yang contoh yang kedua, signifikansi kesalahan proporsional guru bagi guru PAI di madrasah boleh. Dinamika penggunaan paradigma konstruktivisme dalam dinamika pengembangan metode pembelajaran PAI di madrasah boleh, tapi mengolah dua kata di sini salah. Nanti ada harus perbaiki dengan pasti oleh. Dinamika dua kata dalam satu judul tidak boleh, tidak berubah. Jadi dinamika penggunaan paradigma konstruktivisme dalam pengembangan metode pembelajaran PAI di madrasah belum bisa. Itu hanya nanti ketemu konstelasinya setelah di akhir. Ternyata dinamika ini menghasilkan anak punya motivasi tinggi. Ternyata dinamika ini menghasilkan anak berprestasi tinggi, gitu kan? Ternyata dinamika itu dipengaruhi oleh karena belajar PAI di WID, gitu kan? Boleh juga. Kalau ternyata semua guru di madrasah itu adalah guru semua alumni WID, maka kemudian di WID jadi variabel. Jadi sebuah fenomena. Kenapa? Kalau tidak salah dalam rapat kemarin dengan di itu pada saya mau ya. Ini hasil penelitian saya di UIN Jakarta. Jadi, terus saja, UIN Jakarta itu punya anak tarbiyah itu terbesar itu Jakarta, bukan yang lain. Yang kedua Bandung. Dan Jakarta itu siapa? Masyarakat Jakarta itu bukan Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Jakarta Timur itu mereka itu peluangnya adalah masuk ke itu ke UIN Jakarta atau ke UIN. Itu dari angket saya. Dia pilihannya itu. Jadi yang masuk UID itu Polba daripada itu bukan karena diterima di UIN, tapi kan destinasinya UID. Destinasinya UID. Dan percaya atau tidak, bapaknya saya bimbing skripsi, anaknya S2 saya bimbing skripsi. Tesis. Artinya saya sudah sangat tua sekarang. Bapaknya saya bimbing, anaknya ujian tesis dengan saya. Anak bapak kemudian berfoto dengan saya sebagai kakeknya. Cucu bilang cucu. Luar biasa. Tapi ini menarik. Ketika saya berlihat di Jakarta Utara, ya dari SMA. Jadi penelitian Jakarta Utara itu, saya ke SMA, kata wakil kepala sekolah nggak bisa hari ini karena kepala sekolah nggak ada. Oh ya, tapi boleh nggak satu minggu rupiah ini? Boleh. Bahkan kata itu mungkin kamu WID atau WIN? WID pak. Ya udah, ini instrumen saya sepakat. Ayo pak. Pasti maksud saya pasti. Karena guru-guru PAI di madrasah di sekolah Jakarta itu ya antara Jakarta atau UM yang tidak ada. Nah, jadi memang betul saudara. Oleh sebab itu memang anak-anak ini menurut saya ya tadi Bapak ini dan juga guru PAI ini semuanya paham apa yang saya jelaskan. Itulah psikologi Jakarta pada ini. Saya betul yang saya pakai
dan minggu itu ada saya, maka pertanyaannya pada saya kan Pak Daud lupa pertanyaannya pada saya dan WA. karena saya udah buku udah baca satu buku dan balik. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah pada tertib itu ada mayor dan minor. Mayor itu mewakili judul. Umpamanya mayor, bagaimana sih budaya lokal pasukan dengan Islam di kampung Naga dan tidak contoh. Nanti minornya, bagaimana tradisi ritual perkawinannya, bagaimana tradisi ritual panen paninya, bagaimana ritual kematiannya. Maka depan minor 1 jadi bab 3, minor 2 jadi bab 4, minor 3 jadi bab 5, selesai. 1 minor 1 bab. Itu sangat mudah begitu mengontrolnya. 1 mayor, 1 minor, nanti di kesimpulan itu adalah jawaban mayor menghasilkan dari 3 minor ini jadi 1 mayor. Itulah teorinya. Itulah teori fenomenologi. Kemudian yang berikutnya contoh masalah pendidikan, nanti bagaimana signifikasi kesalahan proporsional bagi guru PAI, bagaimana signifikasi kesalahan proporsional dalam pelaksanaan tugas kedua, bagaimana signifikasi kesalahan proporsional dalam tidak dilaksanakan siswa dan siswa di sekolah. Itu contoh-contohnya ya. 1 minor, 1 bab, 1 bab. Cepat selesai. Studi pusaka, ini maaf sekali lagi, UID itu tidak mau melepas studi pusaka. Saya katakan apalagi PAI IWF UID, dosen penelitiannya adalah Prof. Rehan sama Pak Daud. Dua-dua orang kuanti. Orang kuanti nggak mau lepas dari studi pusaka. Kalau orang kuanti mau studi pusaka lepas. Tapi ini pasti ada. Maka kemudian saya katakan untuk ini studi pusaka harus ada. Dan di UIN pun sekarang ada pakai ini. Walaupun memang orang-orang Amerika dan Chicago itu yang mengkritik itu tidak benar. Tidak kualitatif kuanti. Tapi ada irisan. Ini studi pusaka dalam penelitian untuk berdasarkan definisi teknologi sehingga kemudian masuk dalam lapangan yang tidak relevan. Saya kira itu metodologi nggak usah lagi, tapi selesai. Jangan-jangan yang dua paradigmanya kuantitatif begitu dengan perbedaan kadang tidak semua. bisa jadi luar biasa ya. Profesor Bidel menyampaikan dengan lengkap, komprehensif sekali. Kalau teman-teman nanti solos materi share ya, share buat teman-teman. Saya pribadi juga sangat menikmati materi ini sebagai Bu Nani ya. Ini penting banget, apalagi buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, saya yakin Anda sudah banyak atau ingin yang disampaikan, ditanyakan terkait penelitian kualitatif. Yang di belakang soal saya terdengar? Yo, silakan. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan ke sini WA. Ini ada empat bidang ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pertanyaan. Dari bidang A. Nah, ini Pak. Ada yang nanya? Yang dari grup A, ini kelompok hula hoop ini. Atau yang mana dulu ya? Abu Bakar, Abu Bakar. Yang mana duluan aja kali? Gimana Pak? Yang mana duluan aja kali? Oh, yang mana duluan? Oke. Ada? Silakan. Ya. Oke, nah ini dari bagian yang ketiga. Abu Bakar, Umar, Usman. Bersiap sahabat yang lain ya. Silakan. Nama dan ya. Nama saya adalah Prof. Saya ingin bertanya, jika judul penelitiannya kualitatif itu dikaitkan dengan relevansi, seperti contoh analisis nilai-nilai pendidikan dalam
lirik lagu Tombo Ati dan relevansinya terhadap pendidikan PAI itu bagaimana? Tetap dikatakan kualitatif atau kuantitatif? Terima kasih. Saya lihat intinya kalau konservatif itu dari kuantitatif. Kalau konservatif karena relevansi terhadap itu ada dari kuantitatif. Karena kalau Anda mengatakan relevansi, Anda harus ada kajian pustaka dan kajian pustaka yang menghasilkan relevansi itu. Ini tidak boleh kajian pustaka kita untuk sampai menemukan teori itu. Kajian pustaka hanya boleh sampai definisi. Nanti relevansi itu akan ketemu kita dengan data. Setelah kita sudah. Jadi jelas ya? Jelas ya? Jadi relevansi itu kalau kualitatif itu nanti ketemunya di data. Maka konsentrasi itu akan ketemu di akhir. Di akhir jadi hipotesis, diimulasi dan triangulasi. Ya jelas ya? Terima kasih ya. Cukup satu fenomena aja. Paham ya? Oke, baik, next. Ada lagi? Ada? Ayo yang lain. Yang lain gimana? Paham semua? Atau jangan-jangan lagi menyiapkan konsep diri kualitatif? Ayo, yang depan, belakang, kiri, kanan. Ada? Oh iya, banyak yang kualitatif. Allah. Wah, ada lagi. Oke. Oke. Ini Abu Bakar dan Umar. Jangan sampai Ali bin Abi Thalib tertinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Fakria. Saya ingin bertanya, Prof, untuk metode kualitatif, apakah referensinya itu minimal tuh harus berapa gitu di dalam buat skripsinya nanti? Apakah ada batasan referensinya gitu? Terima kasih. Baik. Jumlah referensinya, Prof. Oke, terima kasih. Referensi memang paling enak itu di kuanti. Kuanti ya. Kuanti itu satu variabel 15.000, maka dua variabel 30.000, itu kali dengan 30.000. Nah kualitatif itu gini. Siapa itu yang bertanya? Kania. Kajian pustakanya kualitatif itu ketika mulai latar belakang masalah kajian pustaka. Karena deduktif reasoningnya dimulai dengan dasarnya pasti kajian pustaka. Sainsnya data empirik. Data empirik berbasis data hasil preliminary research. Sekali lagi, mohon berhubungan ini sama lupa nanti ditanya kepada mahasiswa ketika deduktif reasoningnya rujukannya teori apa, regulasi apa. Preliminary research-nya ada sainsnya itu, preliminary research-nya di mana data itu kan, ya, sehingga nanti kemudian kita menghasilkan sebuah gap yang scientific gap. Jadi gapnya itu akan ketemu secara saintifik, bukan gap yang berdasarkan kepada yang berdasarkan sains saja. Oke. Kemudian yang kedua kajian teori pakai kajian pustaka, pasti ya. Yang ketiga, ketika data itu diobservasi itu pakai mata kita, telinga kita, data lapangan. Dimaknai tanya pada informan. Interpretasi yang ketiga tanya buku. Jadi dalam kualitatif itu ketika menginterpretasi data, hasil memaknai itu diinterpretasi. Ketika interpretasi itu baca buku. Agak bingung ya. Agak bingung. Satu lagi, gini, contoh ini. Oleh Nabi, ini contoh penelitian saya ketika penelitian di sana di Kuripadi Palu. Maulid Nabi itu, sorry, bukan saya itu upacara. Jadi malam besok mau akad nikah selamatan. 3 bulan
4 bulan selamatan, 4 bulan selamatan, 7 bulan selamatan, oke, dulu selamatan. Saya tanya kepada kiainya, kenapa Pak Kiai? Kalau kiainya sudah mau dipakai pakai panjang toh, karena tangan saya juga toh. Tahun depan udah ada lagi, ntar kau akan kering empang gitu. Nah, kering empang. Itu biasa orang itu gitu. Lalu kemudian, kenapa doa terus nih? Orang mau udah berdoa lagi, gitu, katanya kan? Kita kan anak ini baru dapat roh dari Tuhan, supaya kita anak soleh dan soleh sehat semuanya lengkap sama anggota tubuhnya. Kita berdoa, kan gitu kan? Jadi besok mau angkat udah berdoa, sudah 4 bulan berdoa, tujuan itu juga berdoa kan dong. Besok mau lahir, supaya lahir selamat sehat, kita berdoa. Berdoa. Baca buku teori baru. Itu kalau itu ya, gitu kan? Baca buku ekonomi. Ini kuliner, ini peluang pasar, gitu kan? Maka kemudian ada marketing yang memasarkan kue-kue di situ. Nah itu kan lain buku, lain teori. Jelas ya? Maka ketika ada data, ada makna, harus baca buku. Baca teori apa? Kita akan menemukan teori yang sesuai dengan referensi yang kita baca. Jelas kan? Kalau pada itu paham. Tapi nanti ada penelitian kawan yang ditanya lagi. Kira-kira gitu kan ya? Nah, kemudian sampailah ketemu teori, kemudian divalidasi, diperdebatkan teori-teori orang, gitu kan? Maka baca lagi jurnal. Jadi di pendahuluan juga baca teori, kamu baca teori, 3 teori, 4 teori, 5 juga masih teori, masih baca buku. Berapa banyak bukunya? Kalau masing-masing satu bab saja 10 buku, nanti 60 buku. Biar referensi. Kita kurangi, mungkin jadi 45. Biasanya gitu. Biasanya S1 itu antara 30 sampai 45 referensi. Jadi gitu kira-kira ya. Jangan lebih banyak baca buku lebih baik. Karena kemarin ada sebuah disertasi dengan Bapak Muri karena baca 1.200 buku. Buku satu disertasi di PTI 11 80 halaman katanya. Apa yang dibaca? Tapi kira-kira begitu ya. Jelas ya? Jadi ada tentunya kayaknya baca poin langsung ke daftar isi. Ya. Jadi ini anak-anak jangan sampai konfus dengan. Nah kalau kuantitatif itu pendahuluan bab 2 selesai komposisi hipotesis, selesai baca buku. Iya. Nanti ambil kuantitatif saja. Bab 3 metodologis ada perlu, bab 4, 5 data semua. Ada lagi buku. Jadi kalau bab 4 hasil teori itu kualitatif, intervensi kuantitatif. Jadi bab 4, bab 5 sudah tidak ada baca buku lagi. Kalau itu kuantitatif, hanya sampai bab 2. Biasanya bab 3 opsional lah. Biasanya kalau mau mengerti buku siapa, bisa disebut apa. Tapi kalau langsung bisa bicara populasi dan sampel punya kita kan, langsung aja. Tapi kalau pengen ngambil sampelnya dengan teori Slovin, teori Slovinnya itu dari buku siapa? Kira jelas ya? Apa bukunya ini? Beraninya nanya biar ntar kalau ditanya bisa jawab. Baru kali ini ya saya pro kita sampai rebutan aja ya Bu. Artinya materinya memang menarik ya teman-teman. Ini Pak, kalau saya perhatikan kan teman-teman ini udah setor judul sebenarnya ke kami. Dan dari beberapa judul teman-teman sebenarnya saya melihat mereka tertarik dengan kualitatif sebenarnya. Gitu ya teman-teman. Jadi judul yang teman-teman kasih itu judul kualitatifnya bagus-bagus gitu. Tapi saya khawatir dengan pernyataan yang tadi bahwa dalam penelitian kualitatif itu setidaknya ada 30 sampai 45 buku. Saya khawatir alergi lagi akhirnya.
mati lagi dia balik lagi gitu. Jadi alergi lagi dengan kualitatif. Mungkin ada tips dan triknya dari Prof itu untuk kami supaya kami bisa mengimbangi nih, oh kuantitatif seperti ini, terus bagaimana supaya tidak terlalu alergi dengan kualitatif. Karena sebenarnya dua-duanya menyenangkan teman-teman. Seru kan? Tipsnya adalah nikmati membaca. Tapi bagaimanapun bahwa dalam kualitas itu juga ada sebenarnya ada benang merahnya gitu. Tidak harus kemana, tidak harus lebar korespondensi, tapi tetap ada benang merahnya. Kalau kuantitatif kan koherensi, dan ketika ada data relevan dibuang. Kalau kualitatif itu kan korespondensi, data yang sangat relevan masuk, yang agak relevan tapi kurang relevan masuk, yang berbeda pun harus sangat masuk. Itu disebut analisis komponensial. Analisis komponensial adalah analisis data yang melawan data yang ada. Itu mau diapain? Itu mau diapain? Maka dalam buku saya itu saya kembalikan kepada teori survei al-jamu wa taufiq. Di ketika berbeda, mungkinkah itu bisa al-jamu wa taufiq bisa dimasukkan atau tidak? Kalau tidak bisa, tidak boleh menasah. Kalau dalam survei boleh menasah yang sudah terdahulu. Kalau saya tidak menasah yang lama, tapi di excite. Itu komersial itu ujungnya eliminasi. Kira-kira begitu. Jadi kalau menurut saya ya walaupun memang setiap bab itu ada baca buku dan terkesan sangat banyak, ya menurut saya tidak harus kita menjadi alergi dengan kualitatif. Nikmati saja, misalnya dengan 30 dan 30 buku, gitu kan? Misalnya 35, misalnya 40, misalnya 45. Kalau 45 itu 3 halaman. Saya sih kalau skripsi, kalau literaturnya 3 halaman berarti 45. Literaturnya 4 halaman berarti 60. Kalau literatur saja saya masih ingat lupa itu skripsi S1 saya, itu referensinya 6 halaman. Berarti 90 bukunya saya baca. Ketika skripsi S1 dan waktu itu di Jakarta belum ada kualitas, masih ada namanya kualitas semua. Oke, saya kira gitu. Kemudian cukup ya. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Saya kira cukup ya. Ini ya kelas ini. Berikan aplaus dulu lah. Oke, baik. Sebagai closing ya, ini ada closing sedikit, ada kutipan menarik dari Prof. Dede. Beliau mengatakan tentang profesionalitas guru ya. Itu ada 2. Menguasai bahan ajar dan bisa mengajar. 1. Yang kedua, punya integritas mengajar. Kalau bisa kita korelasikan ke mahasiswa, harus profesional juga. Kalau saya coba turunkan, profesional mahasiswa itu menguasai ilmu menulis dan bisa menulis. Yang kedua, punya integritas menulis. Nah, oke. Mudah-mudahan